Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar yang selalu aktif mengikuti acara channel Radio RS yang ada di channel Sadam, dan termasuk sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi religi. Kembali kepada salah satu atensi yang masuk di studio kami, yaitu Saudara Ibrahim yang ada di kota Jakarta. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya. Saya senang sekali adanya Anda di channel Radio RS yang ada di Jagakarsa. Kami satu lingkup, Bung Jepri. Saya senang sekali diam-diam saya mempelajari channel-channel Ayah Sadam. Kenapa saya banyak terbantu menyerap ilmu-ilmu agama, Bung Jepri, yang belum saya ketahui. Saya dapat mengetahui dan dapat mempelajari channel-channel Anda yang berbau religi. Harapan saya seperti kayak yang lain, Bung Jepri, Anda banyak menyukai semua halayak yang ada, baik di Indonesia maupun di luar sana. Tetap jaya mengudara, Bung Jepri, jangan pernah surut. Dan semoga Bung Jepri bersama kru di channel Radio RS yang ada di channel Sadam tetap dalam kondisi sehat dan tetap jaya mengudara. Kembali kepada pertanyaan saya, Bung Jepri, mohon dijelaskan tentang adanya keutamaan zikir, Bung Jepri. Terima kasih atas dimaunya atensi saya, Bung Jepri. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Saudara Ibrahim yang ada di kota Jakarta, ya, terima kasih atas bergabungnya Anda bersama Radio RS yang ada di channel Sadam. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pertanyaan Anda ya, tentang masalah keutamaan zikir. Allah mengingatkan kepada hambanya untuk berzikir kepadanya, dan sesungguhnya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir memiliki keutamaan yang sangat besar, yang salah satunya adalah berzikir dapat menenangkan hati, jiwa, dan hal ini sebagaimana tubuh manusia memerlukan beberapa konsumsi yang bermanfaat dan yang menguatkan dirinya. Dan konsumsi jiwa manusia adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak sedikit orang yang mengalami gangguan jiwa sebab mereka lebih memilih lari yang mereka hadapi dengan mengkonsumsi minuman-minuman keras dan narkotika, yang pada akhirnya mereka semakin sengsara. Oleh karena itu, saudara-saudara kita harus tahu keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita telah mengetahuinya, maka kita akan lebih giat dan semangat, yaitu terdorong untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil yang menguatkan keutamaan zikir, sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Para malaikat tersebut mencari orang-orang yang sedang berzikir. Dan apabila mereka menemukan sekelompok hamba-hamba yang sedang berzikir kepada Allah SAW, mereka menghalau, kemarilah apa yang kalian cari. Lantas para malaikat menyelimuti dengan sayapnya hingga sampai ke ujung langit seluruh dunia yang ada. Dan kemudian para malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah sudah mengetahui keadaan manusia. Allah berfirman, apa yang diucapkan para hamba-hambaku? Lantas malaikat menjawab, mereka sedang memujimu, sedang mengagung-agungkan namamu, ya Allah ya Rabb. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali, apakah mereka pernah melihat aku? Lantas mereka
Malaikat menjawab kembali, tidak, demi Allah, mereka belum pernah melihatmu. Kemudian Allah berfirman kembali, bagaimana kalau mereka sudah pernah melihatku? Lantas malaikat menjawab kembali, seandainya mereka pernah melihatmu, pasti akan lebih giat lagi bersikir dan mengagung-agungkan namamu serta memuji-mujimu. Lantas Allah berfirman kembali, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Lantas malaikat menjawab, tidak, ya Rasul, ya Allah, ya Rabbi, bahwa mereka belum pernah melihat surga. Allah berfirman kembali, bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Malaikat menjawab, seandainya mereka sudah pernah melihat surga, pasti mereka akan menundukkan atau merindukan surga dan lebih besar kecintaannya terhadap tempat keabadiannya. Lantas di sini kembali Allah berfirman bahwasanya mereka minta perlindungan dari apa? Kata Allah. Lantas malaikat menjawab, dari neraka. Lantas Allah berfirman, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, demi Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Allah berfirman kembali, seandainya mereka sudah melihat neraka. Lantas malaikat menjawab, seandainya mereka sudah melihat neraka, mereka akan lari dari neraka. Dan berikut kepadanya Allah berfirman bahwa Allah bersaksi, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Lantas malaikat berkata, akan tetapi di antara mereka ada sipulan yang bukan golongan ahli zikir, sesungguhnya dia hanya untuk keperluan pribadi saja. Lantas Allah berfirman kembali, mereka hanyalah suatu kaum di mana orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Disebutkan Rasulullah SAW bahwa malaikat berkeliling ke majelis, yaitu tempat-tempat untuk berzikir, dan mereka setelah mengetahui adanya manusia-manusia sedang berzikir, mereka menyelimuti dengan sayapnya. Maksud para malaikat menyelimuti dengan sayapnya yaitu ke angkasa raya hingga ke ujung langit dunia. Nah, mengenai hal ini para ulama menjelaskan bahwa mereka itu bukanlah malaikat yang mencatat kebaikan maupun keburukan. Mereka dari kelompok malaikat lain lagi dan bukan malaikat pengawas. Jadi malaikat itu tugasnya berkeliling di tempat majelis taklim. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah juga telah mengetahui keadaan hamba-hambanya tersebut. Jadi dengan tujuan menolak gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, tidak tahu kenapa Allah SAW bertanya bahwa ini menandakan bahwa Allah lebih mengutamakan manusia atas malaikat. Seperti surat Al-Baqarah yang berbunyi, yaitu ayat 30. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapakah engkau hendak membuat khalifah di bumi ini? Orang akan membuat kerusakan kepadanya dan juga menumpahkan darah, padahal kami suka bertasbih dan memuji engkau. Nah, pada waktu itulah para malaikat menyaksikan sendiri bahwa manusia mensucikan dan yaitu berserah diri, mencintai Allah, bersujud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sendiri menciptakan manusia dengan malaikat yang berbeda.
bahwa manusia belum pernah melihat adanya Allah, sedangkan malaikat sudah melihat adanya Allah. Dan kemudian manusia juga belum pernah melihat surga. Namun dengan keyakinan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan surganya Allah wa Jalla. Manusia juga belum pernah melihat neraka, namun dengan penuh kecemasan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa api neraka yang menyala-nyala itu. Terlebih para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain manusia diciptakan memiliki hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak. Maka dengan inilah manusia memiliki keutamaan oleh daripada malaikat. Demikianlah saudara Ibrahim yang ada di kota Jakarta, mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat Anda dengan adanya riwayat antara dialog malaikat yang bertugas keliling mengetahui adanya para hamba-hamba Allah yang sedang berzikir, dan saat itulah berdialog bersama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan buat kita semua. Apabila ada kurang-kurangan dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf, karena waktu jalan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama. Tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.